Yang saya tahu Mas, Bapak itu atau Mas Bambang itu ibarat kayak ini ya, eh, andalan di keluarga Trah Prawitorejan ya, yang setahu saya. Maksudnya andalan itu karena beliaunya cukup banyak membantu, murah hati gitu. Ketika ada persoalan-persoalan atau ada mungkin perlu bantuan-bantuan yang mungkin tidak hanya materi, banyak hal, ya salah satu jadi andalan ini. Banyak cerita-cerita juga, ya dulu seringnya ke ponakan-ponakan atau sepupu-sepupu ini bantu dari kita waktu itu masih kecil ya, sering ngasih uang saku gitu. Itu suatu pengalaman yang berkesan. Terus mungkin dari sepupu-sepupu yang lain yang cukup membantu dalam hal pemindahan, misalnya dia guru di tempat yang terpencil lalu minta bantu Mas Bambang untuk supaya bisa pindah dekat di keluarga di Gemolong. Terus ada juga yang saat itu kuliah di Semarang, nggak punya dasi, pinjem dasi ke Mas Bambang. Pokoknya banyak cerita-cerita yang kalau berkumpul itu, loh saya itu dulu dibantu sama Mas Bambang ini itu gitu. Banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami membahas mengenai banyak hal ya, terutama Bapak Bambang Sadono ini kembali lagi di program 65 tahun Bambang Sadono, di mana saya sebagai hostnya akan membahas masa lalu Pak Bambang Sadono dengan orang-orang terdekatnya, orang-orang terdahulu yang bisa menceritakan sekiranya bagaimana sosok Pak Bambang Sadono dulu itu bagaimana seperti itu. Namun pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Ini cukup dekat juga, salah satu anggota keluarga ya, yaitu ada Bapak Antonius Wahyudi nih dari Bekasi sekarang ya. Sudah lama sekali tidak bertemu dengan Pak Yudi ini. Mungkin sebelum itu saya tanya kabar dulu, bagaimana kabarnya setelah sekian lama nih Pak Yudi? Sehat-sehat Mas Raja. Mas Raja sendiri gimana, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, kalau kegiatan sekarang apa nih Pak Yudi yang dilakukan kegiatannya? Saya tinggal di Bekasi, jadi kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, Mas Raja. Dari tahun 2003. Jadi saya dulu lulus kuliah 2002 dari UGM MIPA Statistik, lalu merantau ke Jakarta. Terus nah nanti masalah merantau ke Jakarta ini mungkin nanti yang bisa jadi topik cerita menarik kedekatan dengan Mas Bambang ini. Nah, jadi tahun 2003 merantau di Jakarta, terus sampai sekarang nih terbenam di Jakarta, jauh dari keluarga di Solo. Pak Yudi ini anaknya berapa nggih Pak Yudi? Nah, kebetulan anak kami 3, makanya namanya Trio Angel Kampus ini, Kampung Sawah. Iya. Mungkin bisa sekalian diceritakan nih Pak, anaknya sekarang progresnya sedang bagaimana? Apakah ada yang sudah kuliah atau bagaimana Pak ini? Jadi anak yang pertama masih
SMP kelas 2. Lalu yang kedua SD kelas 5, lalu yang terakhir SD kelas 3 di Strada Kampung Sawah sini, Mas. Oh iya, luar biasa. Nggih. Semoga dilancarkan segala urusannya nggih untuk anak-anaknya seperti itu. Namun apabila berbicara masa kecil ini kan Pak Yudi juga itu ya pernah bertemu dengan Pak Bambang Sadono dari itu ya pas yang di keluarga Gemolong Sragen itu kan sepertinya Bapak juga sering berkunjung itu ya ke keluarga di Gemolong itu ya. Itu dulu bagaimana itu Pak ceritanya? Jadi kalau bicara masalah keluarga di Gemolong, secara urut-urutannya saya kan anak dari Pak Sujadi. Ya. Nah, Pak Sujadi ini kan adiknya Pak Di Suradi. Nah, kebetulan berarti kan eyang kita dulu tinggal di belakang rumah, dan Mas Bambang sama Pak Di Suradi atau bapaknya Mas Bambang kan juga sering berkunjung. Nah, cuman mungkin waktu itu saya masih SD ya, masih kecil, tapi masih ingat kalau Pak Di Suradi dan Mas Bambang keluarga. Cuman dulu belum ada Mas Raja dulu berkunjung ketemu Mbah Buyut sama kakak Lintang gitu kan, juga ingat dulu sering berkunjung ke Gemolong untuk silaturahmi dengan keluarga besar di kampung, terutama sama Mbah Buyut dulu. Sepertinya karena memang masih terlalu kecil saya jadi nggak itu ya nggak terlalu mengingat, mungkin ada sedikit memori namun nggak terlalu ingat karena memang ya mungkin masih kecil seperti itu ya. Namun ya, kalau dulu sering kalau berkunjung ke tempat Mbah itu ya itu kita sebagai yang di kampung dikunjungi, wah ini dari Mas Bambang nih bawa mobil, nah, seneng gitu waktu itu dikunjungi dari Mas Bambang. Terus pulangnya ya dulu ingat seringnya Mas Bambang itu bawa hasil bumi di kampung. Kalau nggak salah dulu ada mobil Pak Bambang Katana dulu. Wah, bagasinya itu diisi hasil-hasil kebun, singkong lah dan sebagainya kalau balik ke Semarang dulu dari kampung. Iya. Kalau cerita tentang mobil Katana memang tua sekali ya. Memang itu. Saya nggak ada memori soal mobil Katana itu ya, tapi pernah dengar cerita-cerita ya. Maksudnya kan Bapak banyak sekali itu ya, maksudnya dulu progres mobilnya, mungkin saya lebih ingat yang Terano seperti itu sih Pak Yudi. Tapi kayak Katana kayaknya nggak terlalu ingat tentang itu. Nah, itu berarti tahun berapa ya berarti itu ya? Sekitar periode saya SD ya, SD sekitar 84 sampai 90 itu. Iya, luar biasa. Gih. Nah, berarti memang sudah lama sekali itu sih Pak Idi. Iya. Namun kalau soal itu ya, tadi kan bapaknya Pak Yudi sendiri itu ya, Pak Sujadi itu hubungannya dengan Pak Bambang itu bagaimana sih hubungannya? Masa itu kan sebagai
adik ya, adik dari Pak Suradi nggih? Ya, Iya, itu dulu hubungannya Bapak dengan Pak Sujadi bagaimana? yang seingat saya hubungannya ya cukup cukup intens, cukup baik, apalagi kalau sering Mas Bambang berkunjung ke kampung kan nengok Mbah gitu kan ya, nengok Mbah lah, disitulah mungkin terjadi sharing cerita-cerita, saling memotivasi, saling menasehati gitulah waktu itu Mas, yang saya ingat, karena dulu juga masih anak-anak, kalau ada tamu paling seringnya main gitu kan, enggak. Yang saya ingat dulu apa, kalau ada Pak D Suradi juga sering apa, cerita-cerita mungkin ya, yang saya ingat mungkin masalah-masalah pendidikan anak-anaknya, terus apa, memotivasi supaya anak-anaknya disekolahkan. Ya, Terus ya. mungkin yang saya ingat cerita-cerita masalah apa, waktu itu kan lagi di kerjaan masalah wartawan, apa PWI dan sekitar itu, Mas. Iya, iya, iya. Ya ini sangat menarik ya. Maksudnya ini kan budaya yang saya saja tidak tahu seperti itu nggak maksudnya. Nah, ini tuh Ya, ini berlanjut sampai kapan sih Pak Yudi? Maksudnya itu kan berarti kan itu ya tahunan ya, budaya tahunan seperti itu ya, berkumpul dengan keluarga seperti itu. Nah, ini budaya ini berlanjut sampai kapan sih? Masih ingat nggak Pak Yudi? budaya saling berkunjung itu masih ada terus ya, mungkin agak berkurang intensitasnya ketika Mbah ya, Mbah Panut itu, atau mbahnya saya atau mbahnya Pak D Bambang atau Mas Bambang ini, ketika mulai sudah nggak ada, meninggal itu ya sekitar 92. Nah itu sepertinya ya mungkin karena kesibukan dan lain, untuk ya main ke kampung, atau yang seringnya paling saat ini apa, pas masa Lebaran atau masa mau apa, berkunjung sebelum puasa itu, Mas, nyekar ke sana yang seingat saya. Kosong kulo pun demen apem dikowalah enak tenan. Nopo estu ra ngapusi apem diko enak ora lagi. Ampun kucing niki tenan apem Jatino tiada tandingan. Diko ayu tur enom menapa purun mula rapi. Iya, iya, iya. Tapi ini itu ya maksudnya apa? Dari masa saya kecil kan dulu juga ada budaya ya, maksudnya budaya sendiri yang mungkin kumpul di rumah di Blora dengan keluarganya Pak Suradi seperti itu ke bawah. Namun ya mungkin ya ini informasi yang menurut saya eye opening lah, maksudnya membuka mata saya mengenai bagaimana dulu Bapak berinteraksi dengan keluarganya yang mungkin bisa dibilang jauh seperti itu, Pak Yudi. Iya. Terus saya pernah dengar cerita ini, katanya Pak Yudi pernah bersama keluarga Pak Bambang pasti Jakarta itu. Itu bagaimana itu Pak? Tadi sepertinya juga mau diceritakan, katanya ada cerita yang lumayan. Iya, itu bagaimana itu Pak dulu? Jadi saya waktu itu kan lulus kuliah 2002, Mas Raja ya. Lulus kuliah 2002 dan saat itu masih mencari kerja-kerja di sana di sini gitu kan. Cuman
masa itu Jakarta kayaknya jadi tempat yang menarik karena peluang untuk mendapatkan kerja itu lebih besar dibandingkan kota-kota lain. Cuman saat itu kendalanya kan, waduh saya juga belum pernah ke Jakarta, masih nggak ada saudara waktu itu lah. Akhirnya memberanikan diri untuk numpang di perumahan, dulu masih di perumahan DPR yang Kalibata. Oh. Nah, terus sambil interview, wawancara, terus sambil nunggu panggilan, lalu ngineplah di perumahan yang di Kalibata itu, terus kemudian sempat diterima waktu itu, terus masih mencari kontrakan yang pas gitu. Saya itu ikut tinggal yang di rumah di Depok waktu itu sekitar sebulan. Ya. Karena waktu itu lokasi kantor yang saya diterima kerja itu di daerah Priok, Depok sampai Priok itu kan cukup jauh, tiap pagi-pagi harus keluar. Akhirnya sebulan ya izin sama Mas Bambang untuk cari kontrakan yang mendekati kerja gitu, Mas. Gih. Ini tahun 2000-an ya berarti tadi ya? 2002 akhir. Oh iya. 2002 akhir sampai awal 2003. Iya. Ya, berarti saya sudah lahir itu, Pak, berarti. Ya, dulu pas tinggal di Depok itu Mas Raja masih digendong-gendong, sempat ikut gendong dulu. Iya, itu benar-benar kecil sekali itu, kalau nggak salah masih 1 tahunan itu, Pak, kalau tahun 2002 itu. Jadi berarti memang taruh setelah itu ya pisah ya, walaupun masih di kota yang sama, itu masih mungkin berhubungan seperti itu, apakah masih, Pak? Masih waktu itu via SMS, telepon itu masih, Mas. Kenangan indah aku dolan ning omahmu, nalikane pengen pedhok sliramu. Mbok sukui aku minuman susu, tak icipi pancen enak susumu. Tekane omah aku ora bisa turu, tansah eling aku karo susumu. Sungguh enak, rasa sangat bermutu, susu boyo lali kelangenanku. Ya. Dulu itu bilangnya ke Bapak sendiri atau bagaimana sih, Pak? Kok tiba-tiba maksudnya Bapak maksudnya menerima Pak Yudi itu di rumah Kalibata kemudian di Depok, itu dulu prosesnya bagaimana itu, Pak, kalau saya boleh tahu ceritanya? Seingat saya langsung kontak Mas Bambang waktu itu, minta alamat, terus ditunjukkan ke waktu itu kan tinggalnya di Kalibata itu, terus sempat berapa malam di sana, terus kemudian ada rumah yang di Depok. Nah, waktu itu rumah Depok belum ditempatin, masih kosong sama pengurus salah satu rumah di situ. Nah, saya tinggal di sana waktu itu sembari nunggu panggilan. Terus begitu sudah dapat kerjaan, sebulan kalau nggak salah, sambil nunggu rumah yang di Depok itu, Mas. Iya. Nunggu rumah yang di Depok itu, Pak, sendirian? Ya, sama salah satu pengurus di sana, kalau nggak salah Mas Untung, kalau nggak salah dulu. Oh iya, sepertinya agak familiar ya nama Mas Untung ini sepertinya. Karena belum ditempatin dan Mas Bambang masih anggota DPR waktu itu, paling
berkunjung ke Depok sekitar akhir pekan aja, akhir pekan berkunjung ke sana gitu. Iya, iya. Lihat rumah yang di Depok. Iya, tapi ini sedikit itu ya, maksudnya sedikit apa? Seluk-beluk ke dalam rumah Depok ini, sebenarnya rumah Depok ini agak menurut saya agak angker seperti itu. Oh, Dulu ya, itu ada pengalaman kah, Pak Yudi? Maksudnya saya tadi tanya sendirian atau berdua itu maksudnya kan apalagi pas awal-awal itu ya, maksudnya ada cerita-cerita nggak tuh, Pak Yudi? enggak ada. Nggak ada Aman-aman ya? aja Mas Raja. Oke. Iya, iya. Ceritanya ya itu harus bangun pagi-pagi, itu jam 4:30 harus paling nggak harus bangun terus jalan ke depan untuk nunggu bus untuk bus yang menuju ke Priok waktu itu, karena kan kalau telat sebentar aja bisa sampai siang kantor itu karena macet. Iya. Berarti itu ya yang ngelewatin jembatan itu ya berarti ya. Betul, Iya. melewati jembatan yang depannya sungai sungai besar itu Mas. Ciliwung. Iya. Kalau ke salah satu rumah yang di Semarang udah pernah Pak Yudi? Salah satu rumah di Semarang belum. Oh, belum ya, justru belum. Iya. Belum, karena dari 2003 sudah di Jakarta. Kalau ada acara-acara pertemuan keluarga, saya pas nggak bisa pulang kalau nggak salah itu. Hanya dapat cerita-cerita foto-foto aja dari keluarga di kampung, Mas. Oke. Kemudian kalau ya itu ya maksudnya semoga maksudnya bisa dibilang di waktu sekarang ini walaupun pandemi ya semoga bisa kumpul-kumpul lagi seperti itu. Mungkin Pak Yudi ini bisa berkunjung ke rumah di Semarang jadi bisa bertemu secara langsung gitu kayak kecap lagi gitu. Ya mudah-mudahan cepat berlalu ini Mas pandeminya. Ya, amin. Kemudian kalau Pak Bambang dengan maksudnya ini kan contohnya dengan Pak Yudi seperti ini kan berarti kan masih ada komunikasi seperti itu ya. Karena Pak Yudi sendiri akhirnya bersedia untuk saya wawancara berarti kan masih ada suatu bond di situ seperti itu. Namun kalau hubungan Bapak dengan sepupu yang lain itu umumnya keluarga besar Trah Praworejan itu seperti apa sih kalau sepengetahuan Pak Yudi nih? Yang saya tahu Mas, Bapak itu atau Mas Bambang itu ibarat kayak ini ya, andalan di keluarga Trah Praworejan ya yang setahu saya. Maksudnya andalan itu karena beliaunya cukup banyak membantu, murah hati gitu. Ketika ada persoalan-persoalan atau ada mungkin perlu bantuan-bantuan yang mungkin tidak hanya materi, banyak hal, ya salah satu jadi andalan ini. Banyak cerita-cerita juga, ya dulu seringnya ke ponakan-ponakan atau sepupu-sepupu ini bantu dari kita waktu itu masih kecil ya, sering ngasih uang saku gitu. Itu suatu pengalaman yang berkesan. Terus mungkin dari sepupu-sepupu yang lain yang cukup membantu dalam hal pemindahan, misalnya dia guru di tempat yang terpencil lalu minta bantu Mas Bambang untuk supaya bisa pindah dekat di keluarga di Gemolong. Terus ada juga yang saat itu kuliah di Semarang,
nggak punya dasi, pinjem dasi ke Mas Bambang. Pokoknya banyak cerita-cerita yang kalau berkumpul itu, loh saya itu dulu dibantu sama Mas Bambang ini itu gitu. Banyak Mas. Jadi cukup positif di mata saya dan di mata saudara-saudara lain yang di kampung itu. Bahkan waktu itu kalau nggak salah ada anaknya Mas Triono yang sakit ya, beliau bantu di Rumah Sakit Elizabeth waktu itu sampai pengoperasiannya. Iya. Namun juga memang ada yang bisa itu yang biasa diomongin dan bisa saya pelajari seperti itu dari Pak Bambang itu memang bagaimana beliau sangat mengutamakan keluarga seperti itu ya Pak Yudi. Maksudnya Betul. bagaimana beliau membantu tidak memilih-milih keluarga mana seperti itu ya. Nah, Betul. ya memang itu salah satu ajaran juga sih. Bagaimana yang keluarga harus dan wajib kita contoh itu Mas. Iya, harus didahulukan seperti itu ya Pak Yudi. Ya, termasuk sampai saat ini kan beliau juga masih cukup intens yang saya tahu yaitu masih menghargai ketika ada waktu main ke daerah Gemolong atau Solo sekitarnya pasti beliau menyempatkan mampir ke Gemolong sekedar mungkin karena waktunya terbatas mendoakan leluhur-leluhur dengan mampir ke makam itu yang sesuatu yang positif menurut saya. Dan itu satu hal yang beliau usahakan untuk diturunkan seperti untuk ke anak-anaknya ya, maksudnya seperti kakak saya dan saya harapannya pastinya ya juga melanjutkan budaya ini untuk terus mungkin silaturahmi, menjaga silaturahmi tadi. Sehingga nanti ya seperti Pak Yudi ini nanti saya bisa cerita ke wawancara selanjutnya kalau dulu kami suka kumpul-kumpul gini-gini gitu. Iya. Saya berlanjut terus seperti itu Pak Yudi. Ya seperti itu nggih, maksudnya kalau dari Pak Yudi sendiri ya, dari pribadi Pak Yudi sendiri ini, bagaimana sih kesannya terhadap Pak Bambang secara pribadi, Monggo? Ya, kalau menurut saya beliau itu orang yang tadi ya banyak karyanya, banyak ulet untuk mencapai suatu hasil ya, dari bekerja keras juga dan tidak pelit untuk membagi-bagi dalam hal ini mungkin pengalaman, membagi waktu dan mungkin membagi dalam hal materi juga. Yang contoh rasakan mungkin ketika saya sendiri nggak ada siapa-siapa di Jakarta ya, dulu beliau cukup membantu dengan memberikan tumpangan ketika saya masih belum ada tempat, dan dulu juga sering itu masih salam tempel itu Mas. Dan dulu ya salah satu yang saya masih ingat, beliau sering memotivasi saya, yang penting ditekuni walaupun sudah dapat kerjaan. Nah waktu itu kan mungkin gaji belum seberapa di Jakarta pada waktu itu. Yang penting bagaimana caranya Yudi bisa memanage. Nah, pelajaran nasihat pertama dulu dari Mas Bambang, cara memanage itu expand dari yang didapat supaya bisa tetap jalan dan ditekuni pekerjaannya, ya suatu saat mungkin pasti jenjang karir itu juga akan datang sendirinya. Yeah. Tanpa pernah semangat. Nah, karena dulu kondisi di Depok
yang saya kerja di Priok ya harus perjuangan ekstra waktu itu, pagi-pagi mungkin hujan, bangun pagi harus naik bus yang mungkin saat itu juga masih padat, nggak seenak zaman sekarang, Mas, masih penuh gitu. Iya. Tapi kalau saya boleh tanya nih Pak Yudi ya, dulu sosok Bapak itu seperti apa sih? Apakah sama seperti Bapak yang sekarang? Maksudnya dulu apakah sosok Bapak itu merupakan pribadi yang mungkin lebih keras atau bagaimana sih Pak Yudi? Jika Pak Yudi bisa mendeskripsikan bagaimana Bambang Sadono pada awal 2000-an itu. Yang saya gambarkan beliau adalah sosok yang tegas ya. Tegas dan ulet, meskipun waktu itu yang saya waktu itu mikir, ini Mas Bambang ini pagi-pagi sudah berangkat, pulang malam, masih di rumah, nanti masih setelah kerja nanti masih interview dengan mungkin stasiun-stasiun televisi swasta yang lain sampai malam, tapi masih tetap dekat sama keluarga, masih mengutamakan di keluarga itu, membagi waktunya dengan baik, meskipun waktu dari pagi hingga malam itu beliau cukup sibuk ya, gitu Mas. Jadi sosok yang dekat dengan, tetap mengutamakan keluarga yang saat itu ada, dan yang saya lihat sekarang masih juga menjalin komunikasi dengan keluarga-keluarga yang dalam satu terah ini, gitu Mas. Iya. Ya, itu salah satu hal yang luar biasa juga ya, bagaimana manajemen Bapak ini maksudnya kerjanya maksimal namun tanpa tanpa melewatkan dari mungkin sisi lain kehidupan seperti kekeluargaan, kemudian saling membantu, itu juga sering diperhatikan ya, itu juga menjadi salah satu hal yang berusaha saya tiru seperti itu Pak Yudi, walaupun mungkin sepertinya sulit ya. Dari dulu sampai sekarang hal-hal seperti itu juga masih menjadi salah satu hal yang dikagumkan kan ya, seperti itu. Jadi ya betul Mas. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Yudi, saat ini kan Bapak sudah masuk ke dunia media sosial terutama di kanal YouTube seperti itu. Apa sih harapan dan saran ke depannya untuk Bapak Bambang Sadono di usianya yang ke-65 ini? Monggo. Harapan kami ya tetap terus berkarya, walaupun dari sisi usia bertambah, dengan kondisi saat ini yang semakin berkembang teknologi, ya memang harus mencari cara yang baru untuk supaya bisa dikenal. Dengan sekarang kan caranya sudah cara digital, dengan cara YouTube, sudah nggak zaman dulu lah. Ini suatu apresiasi, suatu langkah yang cukup bagus dan mengikuti kekinian ya. Nah, mungkin saran untuk kedepannya di konten atau di YouTube-nya itu lebih variasi lagi, mengangkat isu-isu sosial, isu-isu yang terjadi, yang hot saat ini, misalnya kelangkaan minyak goreng mungkin bisa diangkat dengan sumber yang
kompeten di meskipun terbatas di Jawa Tengah atau mungkin secara nasional, lebih variatif lagi isi konten-kontennya supaya karya, inspirasi, aspirasi itu dapat menyentuh ke semua kalangan gitu, Mas. Oke. Ya, ini kan nanti video ini kan juga dilihat Bapak secara langsung ya seperti itu. Jadi mungkin ini bisa jadi masukan juga. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Yudi ya sudah mau sharing-sharing ini. Tadi saran dan harapan dan kesannya juga sudah disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang dipanjatkan oleh Pak Yudi kembali lagi ke Pak Yudi sebagai berkah seperti itu. Sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Yudi, tambahan mungkin? Mungkin ini Mas, selalu tetap semangat untuk berkarya supaya dapat menjadi inspirasi bagi semua hasil karya-karyanya, membangkitkan semangat karena saat ini kondisi semuanya serba diliputi banyak masalah dengan pandemi 2 tahun ini. Nah, mungkin memberikan inspirasi, semangat supaya tetap protokol kesehatan, anjuran ke masyarakat ini tetap dijaga dengan hubungan yang luas dari Mas Bambang, mungkin dapat banyak penonton nanti yang bisa ikut mengikuti arahan-arahan dari Mas Bambang untuk supaya kita segera bangkit nih dari pandemi ini. Nggih, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Yudi ya sudah menyempatkan waktunya tadi. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau mungkin saya salah ucapkan ya Pak Yudi. Semoga nanti kita bisa bertemu secara offline di mungkin pasca pandemi ini. Jadi bisa menjalin silaturahmi yang lebih lagi ya, mungkin dari berbagai keluarga lainnya juga, keluarga besarnya berkumpul kembali setelah masa pandemi ini. Jika begitu selesai sudah sesi wawancara kita pada hari ini, Pak Yudi. Untuk para penonton nantikan episode-episode selanjutnya ya. Mungkin nanti bisa ada lihat di channel ini juga banyak video-video lain yang menarik yang mungkin bisa menemani hari-hari Anda seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Y.R. Sadono, tetap di channel Bangsa TV.